Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dengan tema sambungan yang kemarin. Tentu masih dalam kisaran sholat. Baik sahabat-sahabatku, tentu dalam sholat ini ya, di samping merupakan suatu benteng, merupakan suatu keharusan ya, bahkan paling utama di antara semuanya adalah terletak pada sholat. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan suatu sholat 5 waktu dengan cara berjemaah, tentu sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatal khams ma'al jamaah falahu khams asya. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah, tentu yang pertama ya, dia mempunyai suatu keberuntungan dunia, alam barzah dan akhirat. Itu ya 5 yang akan dimiliki orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah. Yang kemarin, la yusibuhul faqru fid dunya, mereka tidak akan tertimpa oleh yang namanya fakir. Kita ketahui para kawan-kawan, fakir itu apa ya? Fakir itu tentu di atas miskin ya, tingkatannya ya. Maksudnya fakir kemudian miskin. Artinya fakir ini ketika dibahas tentang masalah fakir ya, dia mempunyai suatu kebutuhan 500.000 misalnya, tapi ternyata penghasilannya hanya 200, tidak sampai separuhnya, maka dia dikatakan fakir ya. Banyaklah tentang penjelasan tentang fakir ya. Jadi kita itu ketika melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah pasti akan diselamatkan dari yang namanya fakir di dunia. La yusibuhul faqru fid dunya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu tersebut diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah. Yarfa'u adzabul qabri. Artinya diangkatnya atau dibebaskan dari siksa-siksa alam barzah, alam kubur. Nah ini yang di alam barzah. Di dunia tadi diselamatkan dari kefakiran, dan di alam barzah akan diselamatkan dari siksa-siksa alam kubur. Maka dia dinyatakan bebas dari siksa alam kubur. Kenapa? Karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak disiksa di alam barzah. Kemudian yang ketiga yu'ta kitabahu biyaminih. Kita ini semua ya, semua ini tentu ada kitabnya. Artinya ada pembukuan, catatan amal ibadah. Yang menulis tugasnya adalah Raqib dan Atid. Semua itu adalah suatu amal ya, amal buruk ya ditulis, amal jelek ya jelek, amal bagus dan amal baik juga ditulis. Nah nanti setelah nyampai di akhir ya, artinya di yaumil akhir, nanti di situ ada pembagian suatu kitab. Nah ini merupakan suatu tanda juga ya, entah kita selamat atau tidaknya juga. Ketika kitab ini diberikan dari arah kanan kemudian diterima dengan tangan kanan kita, maka menunjukkan orang ini adalah keberuntungan. Artinya dia akan selamat gitu loh. Kemudian ketika diberikan dari arah kiri kemudian diterima dengan tangan kiri, maka di situ juga menunjukkan sesuatu yang celaka. Naudzubillah ya, mudah-mudahan selamat. Nah, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah, dia akan diberikan kitabnya dan diterima dengan tangan kanan. Yang ini menunjukkan orang itu akan beruntung ya. Kemudian yang berapa tadi? Yang 4 ya.
yang 4 ini juga merupakan di akhirat. Apa itu? Yamurru 'alas sirati kal barqil khatib. Dia akan akan melalui suatu jembatan. Jembatan tersebut tentu di riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa sirat itu, jembatan itu ya, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ya penjelasan tentang sirat. Nah, orang yang melaksanakan sholat berjemaah dengan tentu ya, kalau berjemaah pasti ada imamnya ya. Nah, berjemaah ya 5 waktu, syaratnya 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dilakukan dengan cara berjemaah. Yang tentu ya kawan-kawan ya, yang sering mengadakan berjemaah itu, yang bisa dikatakan pasti berjemaah itu ketika kita datang ke masjid ya. Kalau di rumah itu ya tebak-tebakan. Ya kadang kalau al-fakir, al-hakir sama ya tentu sama nyonya ya di kalau di rumah ya. Kemudian di sirat itu kita akan melaju atau melewati suatu sirat tersebut kal barqil khatib, sebagaimana petir menyambar. Artinya sekilas mata seret sudah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah. Kemudian yang terakhir nih, yang luar biasa nih ya, apa itu? Yadkhulul jannah bila hisabin wala adzabin. Dia akan masuk surga ya. Kadang-kala kan orang itu masuk surga pasti dengan cara banyak hal ya. Bahkan masuk surga, semuanya masuk surga, tapi pemrosesannya kadang-kala dengan azab, dengan siksaan dulu ya, disiksa dulu, kemudian dihisab dulu lah semacamnya. Nah ini enggak. Ketika melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjemaah, mereka akan masuk surga bila hisabin wala azabin. Tidak akan dihisab dan tidak akan disiksa. Artinya nyelonong gitu aja. Masya Allah, ini ya luar biasa ya. Luar biasa ini, subhanallah ya. Jadi fadilah orang-orang melaksanakan sholat secara berjemaah ini luar biasa ya. Dulu sering kita dengar ya, ketika masa kecil kita sering kita dengar ya, lantunan-lantunan zikir, lebih-lebih kaum-kaum yang ada di Madura ya, selamat menyambut hari raya Idul Fitri orang-orang Madura ya. Ini mudiknya kayaknya ditunda ya, mudah-mudahan sama-sama disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa mudik ya di rumah aja ya, bikin suatu acara ya, walaupun satu keluarga bikin suatu acara yang sekiranya betul-betul menampakkan itu adalah suatu kemenangan dalam bulan Ramadan. Cuma ya tentu laisal id bilibasil jadid. Yang dimaksud id itu bukan dengan pakaian yang mewah, bagus, atau rukub atau kendaraan yang bagus, enggak. Tapi orang yang dimaksudkan masuk dalam suatu id ini adalah ibadahnya tazid, atau syukurnya tazid, atau pendekatan dirinya kepada Allah tazid, bertambah dan lain sebagainya. Baik kawan-kawanku ya, sekilas tentu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita ya, karena sholat ini penentu kawan-kawanku ya. Ketika sholatnya buruk ya tentu segala amalnya dianggap buruk sudah. Seperti ini ya, kalau di sekitaran kita misalnya, maaf yang polisi ya, ditilang polisi ya, pertama tentu helm. Maka Anda yang berkendaraan sepeda motor harus punya helm ya.
bisa bisa dicoba ini dipraktekkan. Kemudian apakah helm cukup? Belum, banyak proses itu polisi ya, spion yang lain lah, knalpotnya yang sudah diganti itu urusan, sampai tutup pentil aja jadi urusan. Jadi hati-hati ya, artinya perlengkapi suatu kendaraan Anda. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami urai ya. Masya Allah, tabarakallah, antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah kesehatan itu dengan tentu kesehatan itu diarahkan kepada sesuatu yang positif. Artinya sekali lagi, jangan mengharap semua orang baik kepada kita, tapi justru kita berharap kita adalah melakukan suatu kebaikan kepada banyak orang. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.